Nama saya Gunawan Wijaya dengan NIM D0412111083 dari Departemen Teknik Elektro Bahasa Indonesia kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan mengenai 4 materi, yaitu kutipan, rujukan, daftar pustaka, dan catatan kaki. Materi yang pertama yaitu mengenai kutipan. Pengertian kutipan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Atau secara sederhananya, kutipan dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan menuliskan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tujuan memberikan ilustrasi atau memperkuat argumen penulis dalam penyusunan karya ilmiahnya. Kutipan juga memiliki peran penting dalam penulisan suatu karya ilmiah, di mana kutipan itu memiliki 5 fungsi utama. Yang pertama yaitu kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme. Yang kedua, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Yang ketiga, sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau yang telah dibuat. Yang keempat, pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah. Dan yang kelima yaitu menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Dalam penulisannya, kutipan memiliki 2 jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Dalam penulisan kutipan langsung, penulis mengutip tulisan orang lain apa adanya tanpa mengubah isi tulisan yang dikutipnya, di mana pengutipan secara langsung ini dapat digunakan apabila penulis menganggap perlu adanya penegasan terhadap pernyataan yang penulis ungkap dalam karya ilmiahnya. Selanjutnya yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah suatu kutipan yang menyajikan gagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri. Pengutipan tidak langsung merupakan hasil interpretasi pengutip yang diperoleh setelah membaca bahan bacaan atau sumber rujukan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai rujukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti rujukan adalah keterangan lanjutan mengenai suatu hal atau dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan pemberi informasi atau pembicara untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Perujukan dilakukan dengan menggunakan dan tahun di antara tanda kurung. Jika dua penulis, perujukan dilakukan dengan cara menyebut nama akhir kedua penulis. Jika penulisnya lebih dari 2 orang, penulisan rujukan dilakukan dengan cara menulis nama penulis dari penulis tersebut, kemudian diikuti dengan DKK yang dalam artian dan kawan-kawan, atau et al yang dalam artian et al ini. Jika nama penulis tidak disebutkan, yang dicantumkan dalam rujukan adalah nama lembaga yang menerbitkan, nama dokumen yang diterbitkan, atau nama koran. Untuk karya terjemahan, perujukan dilakukan dengan cara menyebutkan nama penulis aslinya. Rujukan dari 2 sumber atau lebih yang ditulis oleh penulis yang berbeda dicantumkan dalam satu tanda kurung dengan titik koma sebagai tanda pemisahnya. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk merujuk suatu kutipan. Salah satu cara yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah cara merujuk kutipan langsung. Yang pertama, pada kutipan langsung yang berisi kurang dari 40 kata. Dalam penulisannya, kutipan langsung yang berisi kurang dari 40 kata ditulis di antara tanda kutip sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama dan diikuti dengan nama penulis, tahun, dan nomor halaman. Nama penulis dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu dengan tahun dan nomor halaman dalam tanda kurung. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan contoh berikut ini. Selanjutnya, pada kutipan langsung yang berisi 40 kata atau lebih. Dalam penulisannya, kutipan langsung yang berisi 40 kata atau lebih ditulis secara terpisah dari teks yang mendahulunya atau tanpa tanda kutip. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan contoh yang akan dipaparkan seperti berikut ini. Materi yang ketiga yaitu mengenai pendaftar pustaka.
Daftar pustaka adalah daftar yang berisi tentang buku-buku atau sumber-sumber lainnya yang digunakan dalam sebuah penelitian ilmiah, di mana daftar pustaka umumnya terletak di halaman paling akhir dari sebuah karya ilmiah. Menuliskan daftar pustaka dalam tulisan karya ilmiah memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai petunjuk bahwa data yang diambil merupakan data yang benar, memenuhi etika penulisan karya ilmiah, sebagai penanda bahwa kita berterima kasih kepada penulis atau peneliti sebelumnya, dan menunjukkan bahwa kita mendukung ide dari penulis tersebut. Ada setidaknya 2 poin umum yang perlu diperhatikan dalam menulis daftar pustaka. Yang pertama yaitu daftar pustaka ditulis berdasarkan urutan abjad nama belakang sang penulis. Dan yang kedua yaitu daftar pustaka memiliki penulis yang sama diurutkan berdasarkan tanggal publikasi yang paling awal. Juga terdapat beberapa elemen yang harus dituliskan dalam daftar pustaka, yaitu nama penulis, tahun publikasi atau terbit, judul buku atau karya ilmiah, tempat terbit, dan nama penerbit. Terdapat banyak metode-metode penulisan daftar pustaka yang terdiri dari berbagai sumber. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai cara menulis daftar pustaka secara umum dengan referensi berupa buku. Secara umum, berikut ini adalah format penulisan daftar pustaka dari buku, di mana komponen-komponennya terdiri atas nama penulis, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, dan nama penerbit. Yang pertama, nama penulis. Tulis nama belakang penulis lebih dahulu, baru disusul dengan tanda koma dan inisial nama depannya. Jika di dalam buku terdapat gelar-gelar penulis, maka gelar tersebut tidak perlu ditulis di dalam daftar pustaka. Jika ada 2 atau lebih nama penulis yang tercantum di sumber acuan, hanya nama penulis pertama yang dibalik, sisanya tidak perlu. Jangan lupa untuk menambahkan kata "dan" di antara pengarang kedua dan ketiga. Jika penulis buku acuan yang digunakan lebih dari 3 penulis, maka tulis nama pengarang pertama dengan dibalik dan ditambah kata DKK yang dalam artiannya adalah "dan kawan-kawan". Yang kedua yaitu tahun terbit. Setelah menuliskan nama penulis, tuliskan tahun terbit buku yang dijadikan sebagai acuan, diikuti dengan tanda buka kurung dan tutup kurung. Yang ketiga yaitu judul buku. Setelah menuliskan nama penulis dan tahun terbit, tuliskan judul buku yang dipakai. Perlu diingat untuk menuliskannya dengan tulisan miring atau italik. Yang keempat, tempat terbit. Tuliskan tempat terbit buku yang dijadikan sebagai referensi, lalu diikuti dengan tanda titik 2. Yang kelima adalah nama penerbit. Rangkaian terakhir dalam menuliskan sebuah daftar pustaka yang diambil dari buku adalah nama penerbit. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu mengenai catatan kaki. Pengertian catatan kaki menurut Prof. Dr. Goris Keraf dalam bukunya yang berjudul Komposisi Terbitan Nusa Indah, catatan kaki merupakan keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Catatan kaki juga berperan penting dalam penulisan sebuah karya ilmiah, di mana catatan kaki memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu untuk menunjukkan atau menguatkan evidensi atau pembuktian semua pernyataan dan keterangan tentang sesuatu yang harus dikuatkan penjelasannya. Keterangan pada footnote atau catatan kaki menunjukkan tempat di mana evidensi tersebut didapatkan. Yang kedua, untuk menjelaskan referensi yang dipergunakan bagi pernyataan dalam teks atau reference footnote. Fungsi yang ketiga yaitu untuk memberi keterangan atau petunjuk, misalnya untuk menunjukkan bahan dalam lampiran atau persoalan-persoalan yang sudah dibahas dalam halaman, subbab, atau bab dalam karya ilmiah yang bersangkutan. Berikut ini merupakan beberapa ketentuan dan keterangan lebih lanjut mengenai penulisan catatan kaki. Contoh penulisan catatan kaki dapat disimak melalui contoh berikut ini. Demikianlah penjelasan saya mengenai kutipan, rujukan, daftar pustaka, dan catatan kaki. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.